Dan menyembah Tuhan, amin. Kita bawa kerinduan bersama-sama datang di tempat ini seminggu sekali buat kita berkumpul bersama, buat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya dan kita imani bahwa Tuhan hadir di tempat ini untuk memenuhi setiap hati kita, amin. Mari kita mau bawa ucapan syukur bagi Allah kita, mari kita sembah Tuhan, mari kita mau tinggikan namanya, sebab Dia Allah yang sungguh baik, sebab Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dan pada sore hari ini, mari kita bawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ada di tempat ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sore hari ini kami bawa ucapan syukur bagi-Mu Yesus. Mari rayakan, kuduskan, sucikan kami Tuhan. Kami mau datang menyembah dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kami takjub akan Engkau, kami heran semua perbuatan-Mu ajaib. Engkau selalu memelihara hidup kami Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala
Engkau pemelihara hidup kami Yesus Tuhan. Kau pencinta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, dan Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Oh Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, ini rasa syukur kami Tuhan. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Dengan segala hati bersama-sama katakan, Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujianku dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu Tuhan. Yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak kami puji Yesus. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan untuk melawat setiap hati kami Yesus. Engkau melihat setiap kerinduan kami yang siap buat menyembah Engkau. Setiap kami yang siap buat memuji Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia ketika kami hadir sore hari ini tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Dan ini Tuhan, setiap hati kami mau lebih lagi memuji Engkau, memberikan hidup kami hanya bagi-Mu Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin.
Siap kita mau lebih lagi muji Tuhan, amin. Mari kita mau berikan hidup kita bagi Allah kita yang hidup. Haleluya Yesus. Ini siap kami yang sudah Engkau tebus Tuhan. Kami mau bawa hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Kami Tuhan bait kudus-Mu.
Bapak Ibu Saudara. Kita menerima kuasa dari Tuhan, amin. Dan kita mau kerjakan itu dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kita mau jadi berkat, amin. Mari kita mau bawa hati kita lebih lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih setiap kami. Dan ini hidup kami mau bawa kepadamu. Kami mau persembahkan kepadamu Yesus Tuhan.
Kerinduan kami paling dalam sore hari ini, kami rindu menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan hidup dan terus membawa kami berjalan kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Untuk itu sore hari ini kami membutuhkan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kami, yang akan mengajar setiap kami, bahkan menyempurnakan. Karena kami tahu ketika kami belajar firman-Mu, Roh Kudus yang akan mengajar kami, Roh Kudus yang akan membimbing kami dan memberikan kami kecakapan untuk kami menangkap isi hati Tuhan sore hari ini. Untuk itu berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari yang berkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya. Shalom. Saya bersyukur sore hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di Gereja Tuhan kembali. Dan ibadah sore hari ini nanti akan disertai dengan penyerahan anak dari dua keluarga yang percaya bahwa hanya Tuhan saja yang memampukan orang tua untuk mendidik dan mengasihi anak-anaknya. Untuk itu nanti selesai kebenaran firman Tuhan kita akan melakukan penyerahan anak. Pada hari ini 3 orang anak yang akan kita serahkan di hadapan Tuhan dari dua keluarga. Dan saya rindu bahwa firman Tuhan ini menjadi salah satu bagian yang akan memperlengkapi kedua keluarga ini, tetapi juga setiap kita umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita bulan ini berbicara tentang gereja yang sehat adalah gereja yang bersaksi. Nah, kesaksian itu tidak akan bisa berjalan tanpa keteladanan hidup yang baik, pola hidup yang baik, sikap yang baik atas hidup setiap kita. Maka sulit untuk kita memberitakan kabar baik bagi banyak orang, bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan, dan menyatakan kemurahan Tuhan dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Untuk itu sore hari ini kita akan belajar bagian-bagian apa saja sih dalam hidup kita yang harus kita upayakan untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Dasar kebenaran firman Tuhan, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang memandang ayat ini hanya untuk anak-anak muda. No, ayat ini berlaku bagi setiap kita. Jangan ada seorang yang menganggap engkau rendah, siapapun Anda. Baik mungkin engkau di dalam usia, mungkin usia memang belum banyak, masih muda. Atau mungkin juga Anda sebagai orang percaya, terima Tuhan Yesus belum berapa lama, mungkin belum sampai 10 tahun, mungkin belum sampai 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Mungkin kita menganggap aku ini masih muda di dalam iman percayaku kepada Tuhan. Tetapi Alkitab kita berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Alkitab kita berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu, keteladanan kita memberikan sebuah kesaksian baik bagi nama Tuhan, menjadi kesaksian baik bagaimana hidup orang percaya seharusnya dibangun di dalam nilai-nilai kebenaran firman. Dan tidak mungkin tanpa kita melakukan beberapa hal yang ada di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ini, kita bisa menjadi saksi yang baik. Sulit orang menerima kabar baik, jangankan kabar baik. Kita saja sulit kadang-kadang diterima, betul? Makanya kita perlu belajar bersama-sama. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengajar kita, menyampaikan kepada Timotius dan kepada jemaat pada waktu itu, demikian juga bagi setiap kita, saudara dan saya, beberapa hal yang harus menjadi keteladanan atas hidup kita. Kita harus menjadi teladan, yang pertama dalam perkataan dan tingkah laku. Perhatikan di sana, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu. Bapak Ibu, perkataan dan tingkah laku itu tidak bisa dipisahkan. Satu bagian yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa kita menjadi teladan dalam perkataan, tetapi tingkah laku kita tidak. Kita berbicara muluk-muluk tentang kasih, tentang kesucian, tentang doa, tetapi tingkah laku kita
bukanlah tingkah laku yang benar, yang berdasar firman Tuhan, kesaksian kita akan dicemooh orang, saudara. Ada orang berkata, wah Pak Mul itu doanya kalah sama saya. Saya jam 2 pagi sudah bangun, sudah berdoa. Tetapi kalau tingkah laku yang lainnya tidak menjadi keteladanan yang baik, jangankan orang lain, anak-anak pun berontak, saudara. Seorang orang tua diajak gelut anaknya itu sudah keterlaluan, saudara. Terjadi, saudara. Ditantang sama anaknya, kowe nek orang metu tak bunuh, saudara. Terjadi. Tetapi ketika berbicara, perkataan-perkataannya kelihatannya rohani. Tetapi tingkah lakunya tidak menunjukkan sesuatu yang rohani. Saudara, orang tidak bisa menerima kesaksian yang baik dari iman percaya kita. Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, jelas di sana katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan-perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bagaimana orang bisa memperoleh kasih karunia dari perkataan kita? Tingkah laku kita itu faktor yang mendukungnya. Misalnya, saya ngomong sama Mbak Nita ketika Mbak Nita sakit. Oh, Mbak Nita sakit ya? Oh ya, saya berdoa untuk Mbak Nita. Oh, saya berdoa. Tetapi tingkah laku saya tidak menunjukkan kasih kepada dia. Kira-kira dia bisa menerima enggak? Enggak, saudara. Orang akan berkata, omdu, omong doang. Atau lebih jelek lagi orang berkata, ini contoh, ini karakter orang yang tidak berintegritas. Dia tidak melakukan apa yang dia perkatakan. Makanya kenapa? Alkitab kita mengajar, jadilah telah dalam perkataan dan dalam tingkah laku. Perkataan dan tingkah laku adalah satu bagian yang tidak bisa dipisah. Kita tidak bisa hanya ngomong manis, tetapi tingkah laku kita tidak seperti apa yang kita perkatakan. Keluarga, kehidupan rumah tangga, ketika perkataan dan tingkah laku tidak sesuai, saudara, itu akan merusak karakter. Betul. Ketika perkataan dan tingkah laku itu tidak sesuai, itu akan melukai. Berapa banyak di antara kita ini kepahitan sama orang tua, karena orang tua perkataannya dan tingkah lakunya enggak sepadan. Halo, betul? Wah, kalau ngomongnya manis Pak Mul, tetapi di rumah itu loh, enggak seperti itu kelakuannya. Bisa enggak jadi kesaksian baik? Enggak bisa. Makanya kenapa Alkitab kita berkata jangan ada perkataan kotor. Perkataan kotor itu bukan hanya sekedar perkataan yang mengandung hal-hal yang tidak sopan. Tidak, bukan hanya itu. Bukan juga hanya sekedar perkataan yang di luar etika, kepantasan. Bukan. Tetapi perkataan-perkataan yang di dalamnya ada tipu muslihat, perkataan-perkataan ada motivasi-motivasi yang lain, itu sesuatu yang kotor, yang akan membuat orang tidak terbangun kehidupannya. Dan mereka yang mendengar kadang-kadang tidak memperoleh kasih karunia. Pernah enggak kita dinasehati tetapi justru malah kita rasa-rasanya, nek ngajari pinter, tapi di dalam pelaksanaannya ngelarang-larang, tetapi tidak
ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan yang nyata, maka kasih itu akan hilang. Orang yang mendengarnya tidak memperoleh kasih karunia. Hari ini satu bagian dalam hidup kita. Engkau anak-anak muda, engkau harus membangun perkataan dan perbuatanmu itu sepadan, selaras. Aku percaya Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku melayani Tuhan, tetapi tingkah laku kita juga harus tingkah laku yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya enggak apa-apa toh Pak, yang penting aku melayani Tuhan. Mabuk-mabuk sedikit kan enggak apa-apa. Enggak bisa. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, supaya orang memperoleh kasih karunia. Mungkin ada orang yang lebih senior dari pelayanan yang engkau punya. Mereka berkata, ora popo, yang penting gereja orang ngerti. Hati-hati loh saudara. Itu sedang merusak diri Anda ketika Anda berkata demikian. Rasa ngomong, kowe ngerokok, yang penting rasa ngomong pakmu, rasa ngomong pemimpinmu, selesai. Salai sopo ngomong-ngomong, saudara. Kalau jatahnya Tuhan buka loh tuh. Siapa sih yang bisa tutupi Tuhan? Gak bisa. Makanya kenapa membangun keteladanan, membangun gereja yang sehat, harus punya sikap keteladanan yang harus dibangun oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Mulai dari sekolah minggu dibangun sikapnya, remaja, pemuda, pelayan, umat Tuhan harus dibangun. Karena ini memang perkataan Tuhan. Kalau kita tidak membangunnya, maka orang yang mendengar kita, yang melihat kita, yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, mereka akan kehilangan kasih karunia. Makanya kenapa minta maaf kita harus belajar bersama-sama. Saya mau berkata gereja kita ini belum gereja yang sempurna. Wong saya sendiri juga enggak sempurna, masih banyak kekurangan. Tetapi kita mau belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang memberi keteladanan di dalam perkataan kita dan tingkah laku kita. Sehingga orang yang kita layani, sehingga orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang-orang yang mendengar perkataan kita, mereka memperoleh kasih karunia. Kita harus berkata-kata dengan kejujuran. Hari Rabu saya sampaikan sesuatu kepada seorang ibu. Dia sedang mengalami ketakutan, bukan karena apa yang dialami, tetapi karena apa yang dia dengar. Jadi dia punya seorang pembantu, saudara. Kata pembantunya itu, saudara, kalau tidur itu tempat tidurnya digoyang-goyang. Nah, kalau sudah digoyang-goyang, bangun, kemudian mengalami ketakutan. Kemudian ibu itu berkata begini, ini bagaimana ya Pak ya? Ya saya berkata berdoa Bu, saya sudah berdoa. Terus apa yang menjadi masalah? Apakah ibu mengalami gangguan itu? Dia mulai berhenti sebentar. Enggak. Terus yang mengalami gangguan itu siapa? Si Mbak yang membantu saya. Tapi ibu enggak pernah merasakan apa-apa? Enggak pernah. Anak ibu enggak pernah. Terus akhirnya ngobrol, saudara, panjang, namanya konseling panjang, saudara ya. Tahu-tahu dia bilang begini, Pak, salah enggak ya Pak? Saya itu disuruh beli dingo, ini bahasa Korea ini saudara. Dingo apa? Yang itu? Nah itu, dingo bengkle. Nah ini, dingo bengkle. Untuk apa? Untuk gelang. Terus cermin. Wah, lah memang ibu enggak punya cermin di rumah? Punya Pak. Ibu beli cermin juga. Beli Pak, yang seberapa besar? Segini Pak. Terus beli apa lagi? Dia berkata, beli gunting Pak. Lah kenapa kok beli gunting? Setannya mau kamu gunduli? Dia tertawa saudara. Kemudian dia bilang begini,
ketika kami bicara, ibu ini, iya Pak ya, kenapa saya lakukan? Kenapa saya beli? Kenapa anak saya, laki-laki saya kasih gelang, gelangnya terbuat dari, apa itu ya? Dingup blengke itu, tetapi yang ini katanya yang dari selang, saudara. Jadi anak laki-laki gelangnya pakai gelang selang, isinya itu tadi, barang yang tadi, yang namanya susah saya sebutkan. Dipakai, lah anak ini yang nggak ngerti pakai aja, lari sana lari sini, sementara tetangga kanan kiri, ki jane ki mbokne piye to iki? Cah lanang dinggoni gelang, gelangnya terbuat dari selang, isinya kayak gitu. Ibunya ini ketika bicara langsung, dek, wah iya ya Pak, berarti saya sudah kalah ya Pak. Nah menurut ibu kalah atau menang? Kalah Pak, kalah ya? Kalah. Lah saya itu sudah baca Alkitab, saya sudah berdoa, saya sudah setel musik, tetapi saya beli gunting, saya beli cermin, saya beli ramuan itu, saya pakaikan ke anak saya. Berarti iman saya tidak kepada firman ya Pak? Betul. Berarti iman saya tidak pada doa saya ya Pak? Betul. Berarti saya ini tidak percaya dengan pujian yang saya naikkan kepada Tuhan ya Pak? Betul. Aduh, saya pikir, wah ini marah ini. Tetapi ketika kita bicara dengan jujur, bicara dengan kebenaran, saudara, orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Nah terus berarti gimana Pak? Itu diambili semua, buang. Mosok hantu takut sama gunting, lah ya toko guntingnya enggak ada hantunya, betul? Hantu itu tidak terbatas dengan hal-hal kayak begini Bu. Saya bicarakan, saya pikir marah, tapi justru tadi pagi datang ke gereja, Pak saya ibadah di sini, puji Tuhan silakan Bu. Anak saya juga ibadah di sini ya Pak, silakan. Anak saya ini pinter ngedram Pak, oh silahkan di tempat ini kami akan bina. Dari apa? Perkataan dan tingkah laku yang ditunjukkan dengan benar. Yang kedua, bagian yang harus menjadi keteladanan hidup kita harus menjadi teladan di dalam hal kasih. Ketika kita tidak memiliki kasih, maka Bapak Ibu, kesaksian kita ini akan hambar dan tidak punya daya yang akan merubah orang mengalami pertobatan. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat yang kedua di sana katakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan mengetahui segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman, perhatikan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih adalah menjadi bagian atas hidup kita. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kadang-kadang kita ditanya, agamamu apa? Aku Kristen. Tetapi kasih kepada Tuhan tidak nampak. Ibadah tidak pernah, baca Alkitab tidak pernah, berdoa kalau pas butuh. Sebetulnya kita berdoa itu untuk siapa? Untuk kebutuhan kita? Atau sebagai bentuk ekspresi kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Ibadah kita ini, Bapak Ibu, adalah sebuah bentuk ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya kasih, maka kasih kepada Tuhan, maka orang tidak akan merasakan apa yang baik dari kehidupan Kristen kita. Saya bersyukur hari ini komsel kita semakin banyak, ibadah kita juga semakin banyak. Animo jemaat untuk beribadah, mewujudkan kasih melalui pujian penyembahan,
juga semakin tinggi. Itu semua adalah bagian dalam kehidupan kita untuk kita boleh nyatakan kepada Allah dan kepada sesama. Satu contoh yang nyata ketika sepasang orang tua menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Penyerahan itu tidak akan punya dampak kalau orang tua tidak menjadi teladan di dalam kasih. Anak-anak tidak akan bisa merasakan kasih Allah melihat kasih Bapa. Tidak bisa. Kalau seorang suami tidak mengasihi istrinya, kalau istri tidak mengasihi suaminya, kalau orang tua tidak mengasihi anak-anaknya, maka kasih akan Allah tidak bisa mereka terima. Apa yang baik, kasih karunia Tuhan tidak bisa mereka nikmati. Untuk itu bagi keluarga yang sebentar nanti menyerahkan anak-anak, harus sadar, harus menjadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku. Yang kedua, harus menjadi teladan di dalam kasih. Supaya apa? Anak-anak kita, bagaimana anak kita merasakan kasih Bapa di surga? Melalui kita seorang Bapa. Melalui kasih seorang ibu, mereka mengenal kemurahan hati, kebaikan, empati, dari pelaksanaan kasih yang kita lakukan. Hari-hari ini bagaimana kasih Anda? Suami istri, apakah engkau hari-hari ini masih saling mengasihi? Atau hanya di depan orang saja Anda terlihat saling mengasihi? Kalau di luar saling bergandengan tangan, saudara. Tapi di rumah, yang satu tidur di kamar bawah, yang satu tidur di kamar atas. Yang satu tidur di dalam kamar, yang satu tidur di depan TV. Hati-hati. Hari-hari ini, hari-hari terakhir, itu ada banyak orang yang akan kehilangan kasih. Pandemi 2 tahun, itu kasih kita itu sudah mulai luntur. Hari-hari ini kita sedang mulai berjuang untuk mulai membenahi hidup kita. Untuk apa? Kita menyatakan kasih satu dengan yang lain itu dengan sukacita. Ada banyak orang yang sudah mulai memiliki satu kerinduan untuk bisa berjabat tangan kembali, betul? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ketemu jabat tangan lebih hangat atau lebih hangat kalau selamat pagi Pak, selamat sore Pak, Tuhan memberkati, begitu? Lebih enak mana? Mantep nek tangannya dicekel, cek goyang, selamat datang, selamat sore, betul? Senang. Selamat sore Pak Mul, selamat sore, wah enak saudara. Itu hilang 2 tahun ini, betul? Hanya jabat tangan loh saudara. Apalagi bentuk ekspresi kasih kita yang lainnya. Pujian, sanjungan, kasih yang nyata, penghiburan, pengampunan, saudara. Itu bentuk kasih. Yang ketiga dan keempat, kita harus menjadi teladan di dalam, selain dalam kasih, tetapi juga dalam kesetiaan. Kasih dan kesetiaan tidak bisa dipisahkan. Kasih dan kesetiaan. Kita berkata mengasihi Tuhan, tapi kita nggak setia beribadah, Anda tidak bisa mengklaim Anda mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa memisahkan antara kasih dan kesetiaan. Dua-duanya itu berjalan beriringan. Tidak mungkin orang akan setia kalau dia tidak punya kasih. Tidak mungkin orang akan mengasihi kalau dia tidak membuktikannya dengan sebuah kesetiaan. Hari ini masing-masing kita, umat Tuhan, harus juga membangun kesetiaan kepada sesama, kepada keluarga, tetapi kita juga harus membangun kesetiaan kepada Tuhan. Kehadiran Anda di dalam persekutuan-persekutuan itu menunjukkan kesetiaan saudara.
Saudara sampai hari ini bayar harga meskipun Anda bekerja luar kota, Anda masih setia melayani. Itu bentuk kasih saudara kepada Tuhan. Kalau Anda mulai mungkin berkata, aduh Pak, sekarang ini sudah sibuk ini, sudah repot ini. Tetapi percaya Pak, saya ini mengasihi Tuhan. Mengasihi harus ada yang namanya kesetiaan. Justru kesetiaan itulah yang akan menguji kasih kita ini sungguh atau enggak. Orang bisa kelihatan setia, tetapi kalau dia tidak punya kasih, nanti akan kelihatan kesetiaannya itu karena ada motivasi lain. Saya ini, puji Tuhan, harapan saya 2 minggu ini selesai beban saya, sudah. Salah satunya ini, saudara. Jadi ada beberapa orang tenaga pembangunan itu yang kelihatannya mengasihi. Jadi kalau saya datang itu langsung, Pak Mul ini bagaimana kalau begini-begini? Oh ini kalau begini saya buat begini bagaimana? Pak kalau begini-begini gimana Pak? Saya hanya berkata, bagus. Dan ketika saya berkata bagus gitu aja saudara, besoknya berubah. Tapi ketika kelihatan mereka mulai berubah, mulai malas-malesan, mulai hitung-hitungan, saudara. Saya ajak, ya Pak, takjak. Kemana Pak? Beli pralon, padahal biasanya saudara. Pralon itu kalau hanya satu itu saya naik motor, saya pegang sendiri, saya bisa. Saudara. Pak, ikut beli saya sama saya. Kenapa? Beli pralon. Oh iya Pak, bonceng. Sampai di toko saya bayar pralonnya, susuknya tak kasih ke. Ya Pak, gue toko wedang. Itu saudara, kalau sudah kayak gitu, itu 2 hari 3 hari baik banget saudara. Baiknya luar biasa. Tapi nanti kalau sudah mulai dihitung, wah wingi aku dikai Pak Mul sakmene, iki aku kerja kerasnya wis cukup iki. Hari berikutnya meletre lagi saudara. Setianya, dia bukan satu kesetiaan. Ada motivasi, dia menunjukkan sesuatu. Kelihatannya, aku ini loh karyawan yang terbaik. Tapi kita juga tahu, ketika kita tidak ada mereka ngerasani kita ngerti. Kita ngerti, kita tahu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keteladanan di dalam kasih dan kesetiaan, kesungguhan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, satu bagian yang harus menjadi bagian kita adalah kita membangun keteladanan di dalam kesucian hidup kita. Mari perhatikan di dalam Imamat pasal yang ke-20. Satu perintah Tuhan bagi setiap saudara dan saya, bahwa saudara dan saya harus hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudara, siapa yang di sini rindu menjadi miliknya Tuhan? Satu syaratnya kita harus membangun hidup kudus. Kekudusan itu pilihan. Kekudusan itu adalah buah dari kesetiaan kita melakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Kita memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain. Bukan berarti kita menyendiri dan tidak mau kenal orang, tidak. Maksudnya kita memisahkan dari kebiasaan mereka, nilai-nilai mereka, tata cara hidup mereka. Cara hidup kita berbeda. Kita ini anak-anak kerajaan. Cara hidup kita berbeda. Siapa yang di sini pernah ke Jogja? Ya ampun, belum pernah. Kalau belum pernah, besok kita piknik ke Jogja. Tak tanya lagi, siapa yang sini pernah ke Jogja? Pernah? Oke. Siapa yang pernah ke Jogja masuk ke istananya raja? Belum pernah? Besok tak ajak ke sana. Wes, siapa yang pernah jajan di Jogja? Pernah ya? Makan di Jogja, jajan pernah ya? Nah,
saya mau tanya, kira-kira ketika Anda makan di angkringan, di pinggir jalan, saudara, lesehan, bakaran, segala macam, mie ayam, mie tek-tek, saudara, pentol cilot, pentol apa, semuanya, saudara, kita jajan. Bisa enggak ketemu anak raja? Anak rojo ngerti-ngerti nggo kuatok cendak ngono ki, ya toh? Lek pentole 2000 lek gitu. Bisa enggak kita menjumpai anak raja begitu? Enggak. Enggak mungkin anak raja tongkrongan, nenghi, rokokan, ngombe-ngombenan. Anak raja enggak mungkin, saudara. Kenapa? Karena anak raja ngerti siapa mereka. Aku ini dipisahkan, berbeda. Makanya kalau Anda kepengen ketemu anak-anaknya Sunan, Anda tidak akan ketemu di pinggir jalan, makan. Mereka makannya saja dengan tata cara. Kalau kita ada ayam, ada sambal, lebih Yahud pakai sendok atau pakai tangan? Pakai tangan, saudara, campur tangan. Bukan hanya tangan kanan, tangan kiri. Ya toh? Wih, kaki ejegang lagi. Waduh, itu sedep bagi kita. Tapi bagi anak raja, anak sultan, bisa enggak begitu? Ngomong sama Sri Sultan, Pak, yo Pak, madang Pak, gitu bisa? Wah, enggak bisa, saudara. Dan mereka enggak akan lakukan itu. Kenapa? Karena memang mereka berbeda. Mereka ngerti siapa diri mereka. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus sadar siapa kita. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini harus hidup seperti Allah hidup. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sucilah kamu karena aku ini suci, kata Tuhan. Dan kita harus tahu itulah kita. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita dengan nama kita masing-masing sebelum dunia dijadikan. Tuhan panggil kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Tetapi kalau kita enggak tahu, enggak mau untuk hidup sesuai dengan apa sebetulnya yang Tuhan rancang atas hidup kita, kita akan kehilangan itu. Kalau misalnya anak sultan itu saudara, makan sakarku toh Pak, kan hakku toh. Bisa enggak dia kehilangan kebangsawanannya? Bisa. Karena ada aturan, ada tata cara. Makanya Bapak Ibu, mari kita harus membangun kehidupan kita di dalam kesucian supaya orang yang ada di sekitar kita, gereja kita, boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini hidup di dalam segala kenajisan. Kitalah teladan, kitalah contoh bagaimana kita harusnya hidup. Orang kalau mau lihat kehidupan suci harus lihat siapa? Lihat saudara dan lihat saya. Mereka enggak bisa lihat gedung gereja kita. Wah, supaya suci, masuklah ke Bukit Hermon, maka saya akan menjadi suci. Enggak bisa. Mereka enggak bisa melihat. Meskipun orang-orang hari-hari ini salah. Wah, retreat ke gua. Kenapa? Di sana kudus. Nanti biar aku pulang kudus. Enggak bisa. Disadari oleh sebuah sikap dan tindakan untuk kita bertanggung jawab menjaga kekudusan hidup kita. Maka saya ingin percaya, ketika kita hidup kudus, kita ngomong tentang kekudusan, orang tidak akan tolak kita. Kesaksian kita tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen yang harus hidup kudus, orang bisa terima kita. Kenapa? Karena kita menjaga hidup kita benar. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari sadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjadi teladan di dalam perkataan dan tingkah laku kita, di dalam kasih dan kesetiaan kita, di dalam kesucian hidup kita. Dan itu harus kita lakukan dalam hidup setiap kita. Sehingga orang-orang yang kita kasihi, anak-anak kita, mereka mendapatkan keteladanan yang baik dari kita.
sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua. Mereka melihat bagaimana orang tua mereka hidup dan mereka mengikuti jejaknya. Kita tidak bisa mengharapkan anak kita, nak, kamu tak serahkan sama Tuhan, kamu hidup kudus, hidup benar sampai engkau besar. Tetapi orang tua tidak menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, perkataan dan tingkah lakunya, maka anak-anak ini akan kehilangan gambar tentang Allah. Untuk itu, mari setiap kita, secara khusus bagi keluarga yang akan menyerahkan putra-putrinya, sadari Anda punya tanggung jawab menjadi teladan bagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita responi kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kuserahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hari-hari ini kita sadar bahwa kita penuh kekurangan. Tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan atas hidup setiap kita. Ketika kita membuka hati kita, maka Tuhan akan memurnikan hidup kita. Roh Tuhan yang akan memurnikan kita, sehingga kita hidup di dalam kebenaran-kebenarannya, dan kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mujizat akan menyertai setiap hidup kami. Akan ada perubahan hidup kami ketika kami sungguh-sungguh hidup menggenapi firman-Mu atas hidup kami. Karena kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami bisa menjadi teladan. Tetapi karena roh Tuhan yang memampukan itu dalam hidup setiap kami, sehingga kami boleh hidup berpadan dengan Injil Kristus, semakin disempurnakan dari hari ke hari. Dan kehidupan kami di dalam kebenaran akan mempermuliakan nama Tuhan. Perkataan dan tingkah laku akan menjadi kesaksian yang hidup. Kasih dan kesetiaan kami akan membuat orang melihat bagaimana
kami mengasihi Tuhan, Tuhan hidup di dalam hidup kami, dan orang melihat Kristus ada di dalam hidup kami. Untuk itu Roh Kudus, malam hari ini kami menyerahkan hidup kami masing-masing. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menggenapi firman-Mu terjadi atas hidup kami, karena kami belajar taat, kami belajar setia, merendahkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan hidup seutuhnya, untuk kami menjadi orang yang lebih baik dari hari yang kemarin. Kami hidupi kebenaran-Mu, kami setia kepada Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar adalah hidup yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan atas kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu Kalis Sasongko dan Bapak Ibu Hosea Yudi Putra Pratama dengan membawa anak-anak maju ke depan. Penyerahan anak adalah sebuah pernyataan iman kedua orang tua bahwa mereka tidak mampu mendidik, merawat, mengasihi anak ini tanpa Tuhan. Untuk itu mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan malam hari ini menyerahkan anak-anak mereka. Bapak Kalis Tunggal Sasongko dan Ibu Dian menyerahkan anak Fradela Naura Sasangko, sedangkan Bapak Ibu Hosea menyerahkan anak Gevarael dan Putri Gabriel kepada Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu, kami mengundang hamba-hamba Tuhan untuk boleh mendampingi, dan kita akan angkat satu pujian, Ku Perlu Engkau Yesus. Saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Kalis Sasongko, apakah Anda bersedia mengasihi, merawat, mencintai anak ini, mengenal Tuhan dalam seluruh kehidupan anak Naura, dan menjadi teladan bagi anak-anak? Bagaimana jawaban Pak Kalis? Budian? Bagaimana jawaban Pak Hosea beserta Ibu Putri? Apakah Anda mau mengasihi, mencintai, merawat, dan menjadi teladan bagi kehidupan anak Gabriel dan Gevariel dalam sepanjang kehidupannya? Bagaimana jawaban Pak Hosea dan Ibu? Mari Bapak Ibu kita dukung mereka, kita akan berdoa. Angkat pujian, Ku perlu Engkau Yesus haus jiwaku, Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Engkau melayakkan setiap kami hamba-hamba-Mu malam hari ini. Biarlah kesucian, kekudusan yang datang daripada Tuhan mengalir atas hidup setiap kami hamba-hamba-Mu, sehingga ketika kami berdoa terimpartasi kasih karunia Tuhan, segala kebaikan dan kemurahan. Engkau yang memampukan kedua orang tua ini untuk mengasihi, menyayangi, mendidik anak-anak mereka di dalam takut dan dalam mengenal akan Tuhan. Mereka menjadi saksi, menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Untuk itu mereka mengandalkan Engkau Tuhan hari ini. Yesus hanya Kau. Biarlah pujian ini menjadi doamu. Aku memberkati Engkau dengan roh hikmat dan wahyu yang datang daripada Tuhan. Kasih karunia akan memampukan Engkau menjadi Bapa bagi anak Naura. Kau akan diberkati dan Kau akan diberikan kemampuan hidup sebagai Bapa sepanjang kehidupanmu, menjadi berkat anak bagi anak Naura. Demikian juga Tuhan memberkati Engkau Dian untuk menjadi seorang ibu yang mengasihi, yang mencintai anak Naura,
sepanjang hidupmu engkau menjadi teladan dan engkau dimampukan oleh kasih karunia Tuhan untuk mengasihi dan untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan anak Nora. Aku memberkati engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Anak Nora diberkati oleh Tuhan dalam kesehatan, di dalam segala berkat, di dalam segala pengenalan akan Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan yang menyediakan apa yang kau perlukan sesuai dengan kasih karunia dalam hidupmu. Menjadi anak yang baik, menjadi kebanggaan bagi Tuhan dan bagi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati anak Givarael. Engkau menjadikan anak ini sebagai tanda kasih mereka. Engkau akan menggenapkan segala berkat-Mu atas kehidupan anak Giva. Diberkati kesehatannya, diberkati kehidupannya, diberkati masa depannya, diberikan hati takut akan Tuhan, mengasihi orang tua dan mengasihi gereja. Melalui anak ini banyak orang akan mengenal Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Aku memberkati engkau sebagai seorang ibu yang akan menjadi pernyataan Tuhan atas hidup keluarga. Engkau akan diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberi hikmat, diberikan pengurapan untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anakmu dan menjadi penolong bagi suami. Segala berkat akan mengalir atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati engkau, anak Gabriel, untuk kau mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Segala berkat akan mengalir atas hidupmu, segala berkat jasmani rohani mengalir atas hidupmu. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau yang Tuhan yang memberkati pertumbuhanmu dan engkau menjadi kesukaan bagi banyak orang. Diberkati engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku memberkati engkau dengan hati seorang bapa yang mengasihi anak-anak. Kehidupan akan mengalir dari hidupmu kepada istri dan anak-anak. Untuk itu takutlah akan Tuhan. Maka segala berkat kasih karunia akan mengalir atas hidupmu dan atas seluruh anak-anak. Diberkati engkau dengan segala berkat-berkat Tuhan. Diberikan kemampuan dan kasih yang tulus yang datang daripada Tuhan, sehingga sukacitamu dan anak-anakmu menjadi sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengar pengumuman untuk satu